Gol tendangan bebas De Bruyne picu kebangkitan Man City. Manchester City comeback dari ketertinggalan 2 gol untuk menang atas Crystal Palace. Pep Guardiola menyebut gol Kevin De Bruyne jadi momentum timnya. 2 gol cepat itu tak lantas bikin mental Man City rontok. Diawali gol perekik Kevin De Bruyne pada menit ke-33, tuan rumah membangun momentum. 3 menit kemudian, gol kedua didapat dari Omar Marmoush. 2 gol itu menjadi landasan Man City di babak kedua. Mereka lantas bikin 3 gol tambahan masing-masing dari Mateo Kovacic, James McAtee, dan Nico O'Reilly. Manajer Man City Pep Guardiola menilai timnya sebenarnya tampil baik sejak awal, meski kecolongan 2 gol. Ia bersyukur De Bruyne muncul sebagai inspirasi dan membangkitkan rekan-rekannya. Selain bikin gol, De Bruyne memang unjuk pengaruh dengan konsisten menebar ancaman ke Palace. Ia total melepas 6 tembakan, 2 on target dan 1 mengenai tiang gawang. Saya akan bilang kami bermain sangat bagus sepanjang laga. Kami sempat tertinggal 2-0 dan menciptakan banyak peluang dan saya bilang saat jeda kalau kami main bagus. Momentum kami terpicu oleh tendangan bebas dari Kevin dan setelah itu kami bermain sangat bagus mengingat bahwa kami sempat ketinggalan 2-0, dan menimbang bagaimana Crystal Palace tampil di beberapa laga terakhir. Kita akan lihat besok posisinya di klasemen, bakal ketat banget sih. Akan begitu sampai akhir musim. 6 pertandingan tersisa, 6 partai sulit. Kiper Man City rasa playmaker, Ederson bikin assist lebih gila dari 73 gelandang di Liga Inggris. Kiper Man City, Ederson Moraes, menajamkan rekor gilanya sebagai penjaga gawang dengan jumlah assist terbanyak dalam sejarah Premier League. Ederson Moraes kerap dikenal memiliki kemampuan distribusi sekelas playmaker. Buktinya terpapar dalam catatan assist atau umpan berbuah gol yang gila untuk ukuran seorang kiper. Sabtu, tanggal 12 April tahun 2025, dia kembali pamer keunggulan ini ketika mengarsiteki gol keempat Man City saat menjamu Crystal Palace di pekan ke-32 Liga Inggris. Ederson melontarkan umpan lambung dari wilayahnya sendiri menuju pertahanan musuh. Operannya bak membelah lautan karena langsung diterima tepat oleh James McAtee, yang merangsek sendirian ke kotak penalti Palace. Aksi Ederson melahirkan assist nomor 7 sepanjang kariernya di Liga Inggris. Pria 31 tahun ini menajamkan rekornya sebagai kiper dengan assist terbanyak dalam sejarah kompetisi era Premier League. Spesifik hanya musim ini, Ederson Moraes telah 4 kali melontarkan umpan yang berbuah gol di Premier League. Kontribusinya sudah jauh melebihi seratusan pemain outfield yang beredar di kompetisi sama. Kalau dipersempit lagi, jumlah assist Ederson bahkan sudah melampaui 73 gelandang. Kehadiran Ederson memanjakan Man City karena mereka ibarat disokong 2 playmaker yang beroperasi di sektor berlawanan. Rasanya seperti memiliki Kevin De Bruyne yang lain di lapangan dengan bola-bola panjang seperti itu. Dia bisa saja memiliki lebih banyak assist musim ini kalau rekan-rekannya melakukan pergerakan lari seperti itu. Pep Guardiola optimis Manchester City lolos ke Liga Champions. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengaku sangat optimis terkait peluang timnya untuk bisa finish di posisi 5 besar dan lolos ke Liga Champions musim depan. Man City masih bersaing untuk perebutan tiket Liga Champions musim depan dengan koleksi 55 poin sementara di tabel klasemen musim ini. Setelah laga usai, Pep Guardiola lantas mendapatkan pertanyaan terkait peluang Man City untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Guardiola mengaku optimis timnya bisa melakukan hal itu. Meski belum sempurna, kami masih punya peluang di 6 pertandingan terakhir untuk lolos ke Liga Champions. Sekarang kami akan mengambil 2 hari libur. Para pemain perlu istirahat untuk menyegarkan pikiran mereka. Setelah itu, kami akan mempersiapkan diri selama 4 atau 5 hari menjelang laga di Goodison Park Sabtu depan, serta pekan penting melawan Aston Villa dan semifinal Piala FA. Saya yakin kami akan siap. Para pemain telah tampil luar biasa. Saya tidak pernah meragukan mereka, justru sebaliknya, mereka sangat hebat.
feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep. Kado Kevin De Bruyne untuk Man City sebelum pergi. Manchester City berpeluang untuk tetap berada di 4 besar Liga Inggris. Kevin De Bruyne juga memiliki ambisi untuk membawa Manchester City lolos Liga Champions musim depan sebelum pergi. Kevin De Bruyne akan pamit dari Man City akhir musim nanti. Gelandang Belgia tersebut ogah pergi dari Man City tanpa kesan. Salah satu tekadnya membawa Man City lolos ke Liga Champions musim depan. Sehingga, kepergiannya setelah 10 tahun membela The Citizens tetap spesial. Beruntung Man City sukses comeback dan menang atas Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris pada Sabtu, tanggal 12 April tahun 2025 kemarin. Kendati demikian, Man City harus waspada lantaran 2 tim di bawahnya bisa menyalip lagi. 2 tim yang dimaksud ialah Chelsea dan Newcastle. Mau tidak mau, 6 laga sisa Liga Inggris harus dimenangkan Man City andai impiannya lolos Liga Champions tetap terjaga. Saya ingin pergi dengan tiket Liga Champions untuk tim ini karena mereka berhak atas itu. Kami sudah tampil di Liga Champions selama 9-10 tahun sejak saya di sini. Jadi saya harap kami bisa melakukannya buat tim musim depan. Dan saya cuma akan mencoba memainkan sepak bola yang bagus seperti biasanya. Manchester City siap tebus Tijani Reijnders 1,1 triliun rupiah. Manchester City mencari pengganti Kevin De Bruyne. Tijani Reijnders jadi incaran, siap membelinya dari AC Milan dengan harga tinggi. Reijnders lagi bersinar sama AC Milan di musim ini. Gelandang serang asal Belanda itu sudah kemas 14 gol dari 46 penampilan di seluruh kompetisi. AC Milan membeli Tijani Reijnders dari asal Kemar seharga 20 juta euro di tahun 2023. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu masih berlaku sampai musim panas 2030. Manchester City siap beli Reijnders dengan harga tinggi, seperti dilansir dari Calcio Mercato. City buka harga mulai dari 60 juta euro. Harga segitu bisa bikin Milan tergoda. Akan tetapi, sang pemain mengaku masih betah bersama Rossoneri dan belum berpikir untuk pindah. Tijani Reijnders kabarnya turut diminati Barcelona dan Real Madrid. Reijnders diprediksi bakal jadi properti panas di bursa transfer musim panas 2025 nanti.